ada dalil atau hadis yang menyatakan tentang surah-surah khusus yang harus dibaca pada sholat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duha merupakan salah satu di antara sholat sunnah yang sangat istimewa. Sehingga tak heran, sholat duha sangat dianjurkan bagi umat muslim yang menginginkan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan waktu yang sesuai untuk mengerjakan sholat duha? Waktu untuk mulai mengerjakan sholat duha adalah sejak matahari naik hingga condong ke barat. Jika dihitung dengan jam, yakni sekitar jam 7 pagi sampai sebelum jam 12 siang. Atau 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Akan tetapi, lebih utamanya untuk mengerjakan sholat duha adalah pada 1/4 siang atau di antara jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Lalu apa keutamaan ketika kita mengerjakan sholat duha? Apakah harus atau wajib membaca surat ad-duha saat mengerjakan sholat duha? Keutamaan sholat duha yang pertama adalah merupakan salah satu wasiat Rasulullah SAW. Sholat duha diwariskan Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk menjadi amal hariannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kekasihku Nabi Muhammad mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa 3 hari dalam tiap bulan, melakukan 2 rakaat sholat duha, dan melakukan sholat witir sebelum tidur." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang mengerjakan sholat duha karena Allah, insya Allah orang tersebut akan dicukupkan rezekinya oleh Allah dan bisa menjadi bekal amal solih saat kita menghadap kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum sempat mengerjakan sholat duha sampai sekarang, mulailah untuk mencoba mengerjakan sholat duha karena Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada seluruh umat muslim dimanapun berada. Keutamaan yang kedua adalah pahalanya seperti bersedekah pada tiap ruas tulang-tulang Bani Adam. Dalam tubuh manusia terdapat 360 persendian dan maksud seperti bersedekah pada tiap ruas tulang adalah kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat banyak. Layaknya persendian yang ada pada tubuh kita. Kalau diibaratkan dengan mengerjakan sholat duha, seluruh persendian di tubuh kita akan bergerak dan setiap gerakan dari tubuh kita akan dihitung sebagai bersedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amal ma'ruf atau mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Sudah sepantasnya sholat duha ini dapat kita kerjakan rutin secara terus-menerus, meski hanya sebagai sholat sunnah, tapi mempunyai keutamaan dan kedudukan yang luar biasa dan sangat mulia di hadapan Allah. Untuk itu, umat muslim semuanya sudah sepatutnya untuk mengerjakan sholat duha ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keutamaan yang ketiga adalah merupakan sholatnya orang-orang yang bertaubat. Rasulullah SAW pernah bersabda, sholatnya orang-orang yang bertobat adalah pada saat berdirinya anak unta karena teriknya matahari. Hadis riwayat Muslim. Oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa sholat yang dimaksud adalah sholat duha. Bagi yang sudah mengerjakan sholat duha, pertahankanlah supaya bisa rutin mengerjakannya. Dan bagi yang belum mengerjakan dan ingin mendapatkan keutamaan dari sholat duha, cobalah memulai untuk mengerjakan sholat duha ini. Insya Allah doa akan lebih cepat diijabah. Rezeki akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi bekal amal soleh dan masih banyak keutamaan lain yang akan kita rasakan dari segi spiritual atau keimanan maupun secara fisik. Lalu mengenai apakah surat yang harus dibaca pada sholat duha adalah ad-duha, sampai saat ini belum ada dalil atau hadis yang menyatakan tentang surah-surah khusus yang harus dibaca pada sholat duha. Jadi bisa disimpulkan surah apapun itu boleh dibaca, akan tetapi lebih dianjurkan untuk membaca surat Asy-Syamsi dan ad-duha. Surat Asy-Syamsi terdiri dari 15 ayat dan surat ad-duha hanya terdiri dari 11 ayat. Jadi bagi Anda yang belum hafal bisa menghafal dan memahami maknanya.
Surat Asy-Syamsi berbicara tentang keberuntungan bagi orang-orang yang mau mensucikan jiwanya dari segala kotoran, dosa, dan kemaksiatan. Dan surat Ad-Duha berbicara tentang Allah yang tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang bertakwa. Berbicara tentang kecukupan rezeki dan larangan untuk menghardik anak yatim, juga orang-orang yang minta-minta. Dan mengenai perintah untuk selalu mensyukuri anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.